Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Jadi ini ada permintaan dari teman-teman untuk membahas tentang outlet Shopee. Oke, saya sendiri adalah salah satu orang yang kebetulan ditawari untuk ngisi outlet Shopee. Sebelumnya kita coba cek terlebih dahulu outlet Shopee itu seperti apa sih. Oke. Di sini saya sudah buka ya. Outlet Shopee merupakan toko yang menjual produk fashion berkualitas dari produsen lokal dan dikelola langsung oleh Shopee. Dikelola langsung oleh Shopee. Jenis produk yang dijual di outlet Shopee untuk saat ini adalah produk original, kategori fashion dari produsen lokal tanpa merek. Ini ada kata-kata saat ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kedepannya yang di luar fashion juga perlu hati-hati. Untuk jenis toko di Shopee ini ada beda-beda ya. Outlet Shopee ini menjual produk berkualitas dari produsen lokal dikelola langsung oleh Shopee. Jadi pasti promonya akan lebih banyak daripada toko-toko kita yang hanya star seller ataupun juga star plus, termasuk juga mall. Lalu ada juga jenis toko yang dikelola Shopee. Jenis layanan yang disediakan Shopee untuk membantu penjual dalam memproses pesanan yang mencakup pengaturan pesanan, penyimpanan, pengemasan, pengiriman, pengaturan pengembalian barang. Kalau untuk yang dikelola Shopee ini berarti kita perlu mengirim produk ya, ngirim produk ke Shopee. Nanti kalau memang ada orderan, Shopee akan memproses pesanan kita dan pasti akan ada fee-nya. Lalu mall, toko terpilih khusus pemilik merek dan distributor resmi. Lalu untuk star seller, penjual terpilih yang memenuhi kriteria berkesempatan untuk menjadi star ataupun juga star plus. Ya pasti untuk bahas masalah outlet Shopee ini kita akan coba cek langsung ke aplikasinya. Outlet Shopee. Outlet Shopee. Ini udah muncul ya teman-teman ya. Jadi kenapa outlet Shopee ini mungkin nanti akan jadi sedikit masalah ya bagi teman-teman yang saat ini jualan di produk fashion. Kalau kita lihat aja di sini, dari tampilannya sudah pasti dia ikut 99 karena punya Shopee sendiri. 88, 99, 11, 11, 12, 12. Ramadan sale udah pasti akan gratis. Voucher toko ada, voucher tokonya gede ya ini ya. Diskon 80%, minimal belanjanya 10.000 sampai dengan 4.000. Lumayan lah ya. Flash sale-nya ini nggak tahu nih flash sale toko ataupun juga flash sale asli. Produk teralisnya kita coba cek terlebih dahulu untuk produknya. Ini harusnya fashion semua ya, karena untuk saat ini memang yang diterima hanya tentang fashion. Ini kalau kita lihat semuanya 1000 plus ya teman-teman ya. Teman-teman geser sampai bawah pun juga akan tetap 1000 plus. Dan yang jadi masalah di sini adalah dia masuk ke termurah di Shopee. Ada teks pilih lokal, ada gratis ongkir. Semuanya masuk ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang harus bersaing dengan Shopee teman-teman. Ini kalau nggak ada campur tangan dari pemerintah tentu akan cukup berat ya. Sedangkan di outlet Shopee sendiri juga kita lihat live-nya 24 jam teman-teman. Namanya juga yang punya toko kok dia mau nge-live berapapun juga oke ya. Tinggal bayar pegawainya aja. Kalau kita lihat sendiri ya, dari segi produk juga ada yang aneh di sini. Kalau biasanya toko yang jualan produk Islami, terutama hijab itu ya, nggak akan mungkin jualan yang sebelahnya tampilannya tanpa hijab, itu tidak mungkin. Dan di sini karena memang dia outlet Shopee, dia berhak untuk ngambil semua dagangan dari orang-orang yang jualan di Shopee. Mantap kali ya ini ya. Campur aduk sih sebenarnya, campur aduk. Ini celana legging 3/4 juga kalau toko fashion muslim nggak akan mungkin jualan. Tapi karena ini outlet Shopee, kembali lagi semua jual. Bahkan ini sempak nih, jualan celana dalam. Wah, celana dalam juga ada nih, lengkap banget nih. Biasanya toko celana dalam itu sendiri ya teman-teman ya, karena ini outlet Shopee ya semuanya disikat nih teman-teman. Jadi nantinya ke depan tantangan kita sebagai seller akan lebih besar lagi ya teman-teman ya. Kalau kita nggak menerima tawaran dari Shopee untuk ngisi outlet Shopee, ya diambil sama pedagang lain. Sekarang kita dihadapkan dengan yang namanya biaya admin yang cukup tinggi ya. Di awal September kemarin sudah ada kenaikan dan kalau tidak ada potongan sama sekali itu kita kena 15. 15 itu hitungannya 10% untuk star ataupun juga non-star dan 5% untuk gratis ongkir ekstra yang sekarang itu diwajibkan teman-teman. Belum kalau teman-teman daftar cashback ekstra ada tambahan 2%. Cukup gede ya, cukup gede dan Shopee sudah buat outlet sendiri nih. Mantap kan? Outletnya bikin sendiri. Kita biaya adminnya dinaikkan, jadi mungkin ke depan ya kita akan bernasib sama dengan jasa kirim. Ingat ya,
beberapa tahun yang lalu jasa kirim itu yang menghandle itu paling JNT, ID Express, Si Cepat, lalu ada Antar Aja dan lain sebagainya. Dan itu sebelum Shopee ngambil kayak apa ya istilahnya ya, biaya-biaya tambahannya, itu kita dapat cashback dari jasa kirim itu cukup besar ya teman-teman ya. Saya sendiri pernah dapat cashback itu 4%, 8% itu pernah teman-teman. 8% katakanlah ada 100 juta gitu ya. Ongkos kirim dalam 1 bulan, maka saya dapat 8 juta. Dan setelah muncul Shopee Express, ternyata semuanya dihilangkan teman-teman. Dihilangkan semuanya, tidak ada cashback bagi penjual. Cashbacknya masuk semua ke Shopee. Dan nyatanya juga sekarang ternyata ya, dia bikin Shopee Express, SPX ya. Dan jasa kirim lain hanya dikasih sekitar 70% waktu itu. Dan sekarang naik lagi, nggak tahu sekarang berapa. Kalau awal-awal dulu SPX muncul itu masih normal. Setelah jalan 1 tahun itu jasa kirim lain dikasih 70%. Traffic hanya 70% nih produk-produk yang mereka kirim. Setelah itu ya udah, sekarang udah di-handle sama SPX sendiri. Jasa kirim lain mungkin ya masih dimanfaatkan untuk ngambil ke daerah-daerah yang terpencil. Dan ini bisa saja terjadi kalau outlet Shopee dibiarkan ya teman-teman ya. Nantinya mungkin produk-produk lokal akan dihancurkan semuanya. Karena ini memang produk lokal itu kan mendukung UMKM ya. Kalau TikTok dulu kasusnya, TikTok itu ngambil produk-produk dari Cina. Produk-produk dari Cina diambil lalu dijual di Indonesia. Ya tentunya pemerintah nggak mau dong. Nah, ini masalahnya yang diambil produknya lokal dari UMKM. Oke, saya akan sedikit jelaskan pilih lokal itu prosesnya seperti apa. Untuk teman-teman daftar pilih lokal, maka teman-teman harus punya produk, punya tempat tersendiri, punya tempat produksi. Teman-teman foto tuh tempat produksinya, teman-teman foto, kasih alamatnya, kasih mapnya juga, dan nanti akan ada verifikasi. Kalau udah ada tagnya pilih lokal seperti ini, ya udah. Maka Shopee tinggal gampang kan, ngambil produk gampang. Oh ini produk yang termurah dari pilih lokal. Nah ini ada tag-tagnya lagi nih di bagian bawah. Ada termurah, termurah di Shopee, termurah di Shopee, termurah di Shopee. Ini juga gara-gara fasilitas termurah di Shopee yang akhir-akhir ini muncul ya. Muncul dan harganya ini nggak manusiawi banget. Harganya di bawah dari HPP. Jadi kalau teman-teman nggak punya produk sendiri, teman-teman akan hilang teman-teman dari traffic yang dikasih Shopee. Sebenarnya kalau teman-teman pengen dapat traffic masih bisa. Cara dapat trafficnya, cara terakhir teman-teman, iklan. Oke, jadi ke depan mungkin selama ini Shopee merasa iklannya itu nggak laku karena sudah ada gratis ongkir ekstra, sudah ada live, sudah ada Shopee Video, dan itu promonya memang gede ya. Kita sebagai pedagang tentu merasakan promonya itu gede banget dan sangat bermanfaat bagi kita. Ya sekarang sudah mulai tuh Shopee jualan di iklannya. Iklannya ada GMV Map, ada iklan otomatis, ada iklan manual. Kalau kita nggak pakai iklan-iklan, sepertinya kita akan kalah sama yang namanya order Shopee. Ini kalau pemerintah tidak segera ambil tindakan. Kalau pemerintah ambil tindakan dan ini nggak boleh nih, harusnya Shopee nih masa sudah punya toko, menguasai sendiri, bikin yang namanya order Shopee. Tapi ya mereka juga bisa argumen, ini saya ambil dari pedagang-pedagang lokal. Udah kita mati kalau udah seperti itu ya. Jadi toko-toko yang star seller, star plus mungkin ke depan akan cukup kewalahan dengan yang namanya outlet Shopee. Tapi yang pasti rezeki nggak akan tertukar kok teman-teman ya. Yang pasti teman-teman masih akan bisa jualan. Pastikan biaya adminnya tidak terlalu memberatkan bagi teman-teman ya. Jangan sampai karena teman-teman ngejar termurah, kompetisi termurah di Shopee, malah teman-teman jualan produk di bawah HPP. Kalau seperti itu bukannya untung, teman-teman nanti malah akan buntung ya teman-teman ya. Untuk hari ini bahasan tentang outlet Shopee itu aja ya teman-teman ya. Karena memang ya mau gimana lagi, kita saingan dengan outletnya Shopee pertama. Masuk ke dalam termurah di Shopee, ada tag pilih lokal, ada tag 99 dan promo-promo campaign lain semuanya ada. Gratis ongkir ada, live-nya ada, Shopee videonya ada, kurang apa lagi. Kalau kita tentu ada 1-2 hal yang mungkin masih kita miss ya. Oke, untuk hari ini itu aja ya. Jadi memang ya siap-siap yang berada di fashion, siap-siap untuk ordernya turun ya. Untuk ordernya turun gitu aja deh. Tapi ya nggak menutup kemungkinan karena tadi di awal kita bahas tentang pengertian outlet Shopee itu
untuk saat ini, ada kata-kata untuk saat ini, berarti ke depan bisa jadi ngambil yang di fashion, lalu di kesehatan, di kecantikan, dan lain sebagainya. Oke teman-teman ya, untuk Ani itu aja dulu. Sampai jumpa di video lainnya dari Pojok Curhat. Jangan berkecil hati, yang penting rezeki sudah ada yang ngatur, dan tetap semangat teman-teman ya, tetap ngomset aja. Nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.